Bang, waktu kuliah dulu kami daftar pun nggak berani jadi mentor. Sekarang tiba-tiba jadi dewan kehormatan. Terima kasih atas penghormatannya. Terima kasih. Yang saya hormati sahabat saya, ini salah satu anggota kabinet yang kerjanya nggak ada matinya. Sekjen yakni Wakil Menteri Desa Bapak Rizal Patria. Hadir juga ini senior guru saya selama 10 tahun menjadi wali kota. Beliau yang menasehati, mengkritisi, membimbing saya selalu, Bapak Dr. MS Kabandi. Saya selalu berharap. Dan saya terus terang, ini momen pertama bersama Yani agak-agak terkejut ketika masuk karena bertabur bintang tokoh dan para senior. Ada guru besar, ada kepala daerah, ada eselon 1, ada anggota DPR, ada artis, ada juga yang artis, yang kepala daerah, yang sekarang jadi dewan. Kalau sedikit pacar. Iya. Jadi luar biasa Pak Sekjen dengan ini. Dan hormat saya untuk seluruh senior YAPI, Bapak Profesor Barula, kemudian Ibu anggota Dewan kita, Ibu Anis, Pak Dr. Bustami Zainuddin, kemudian di sini juga sangat luar biasa hadir beberapa personil inti dari Kemendagri, Bapak Dr. Safrizal, alumni Menpan, dan beliau ini Pak Rizal ini Panglima Pol PP dan Panglima Damkar se-Indonesia. Iya. Dikjen. Kemudian hadir juga masih dari Kemendagri ini Bapak Dr. Laude, ini mitra dari Bang Ajay Patria, Dirjen PPS. Komandannya KSKS juga sama-sama dengan Pak Mendes dan Pak Wali. Dikjen Dan Kemendes. ada lagi dari Kemendagri ini, Wakil Rektor dari PDN, Bapak Dr. Azarisman. Jadi, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan salam hormat dari Bapak Menko Pangan. Beliau meminta saya untuk mewakili karena kondisi beliau itu dalam kondisi kurang fit, flu berat, jadi tidak memungkinkan untuk hadir. Memang tugas beliau ini banyak luar biasa, Pak Mendes. Beliau sekarang menjadi koordinator Satgas Kopdes, Satgas MBG, Satgas Pangan, Air dan Energi, dan satu lagi Satgas Tambang. Jadi makanya bisa dipahami kalau beliau sekarang belum. Mudah-mudahan beliau kita doakan sehat kembali. Yang kedua, izinkan saya juga menyampaikan salam hormat dari Bapak Menteri Dalam Negeri. Pesan beliau satu, Kemendagri siap sinergi di seluruh Indonesia bersama. Buktinya pejabat daerah Kemendagri hadir di sini. Itu. Tapi indikasi kedua, jangan-jangan ada salah satu dari pejabat Kemendagri ini yang siap untuk maju menjadi ketua umum menggantikan. Amin. Saya yang mana? Ini Pak Sekjen saya kira sangat memahami dan bagaimana nanti kita mendukung dan menyepakati bersama. Hadir juga Pak Rektor UI, Bapak Profesor Heri Hermansyah. Terima kasih Pak Rektor. Bapak Majen Joko Sumaryoto, Bapak Asma Samsul Bali, Bapak Kombes Bambang Yudhistira, Pak Kolonel Laut Dr. Yusnaldi, dan tentu seluruh alumni Menpan yang sangat saya banggakan. Bapak Ibu sekalian, hari ini, saat ini adalah momentum terbaik bagi Indonesia.
Tidak pernah di masa sebelumnya, 5, 10, 15 tahun yang lalu, zaman ketika kita mahasiswa dulu, Indonesia berada dalam posisi yang sangat strategis dan mendapatkan momentum emas saat ini. Indonesia dihitung dan diprediksi dalam waktu 20 tahun akan menjadi satu dari 5 besar negara dengan ekonomi terkuat di dunia. Ini bukan prediksi dari survei abal-abal, ini prediksi dari lembaga internasional yang sangat kredibel. Kita akan menjadi negara maju dalam waktu 20 tahun. Namun syaratnya 2, Bapak Ibu sekalian. 2. Pertama adalah, nah ini yang sering disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo. Pertama adalah kita harus keluar dari jebakan kelas menengah. Banyak negara-negara dunia yang berhasil meloncat dari pendapatan bawah ke menengah, tetapi gagal melesat dari menengah ke pendapatan tinggi. Tidak banyak di dunia ini yang berhasil melompat. Di Asia mungkin hanya 5, di Eropa ada 14 dan tidak banyak. Kalau kita gagal memanfaatkan, kalau kita gagal keluar dari jebakan kelas menengah ini, maka kita akan berputar-putar di situasi saat ini dalam waktu yang cukup lama. Itu satu. Yang kedua adalah syaratnya kita harus memanfaatkan bonus demografi. Kita hari ini punya momen dahsyat. Jumlah penduduk yang produktif jauh lebih banyak daripada yang ditanam. Kalau kita garap maksimal, jadi kita negara maju dalam waktu 20 tahun. Tapi kalau sektor produktif, manusia produktif ini nggak digarap maksimal, maka lupakan menuju negara maju dalam waktu 20 tahun. Asta Cita bicara tentang itu, Bapak Ibu sekalian. Asta Cita bicara tentang pendidikan. Sekolah rakyat, sekolah Garuda adalah menyiapkan anak-anak muda, menyiapkan sektor produktif tadi. Asta Cita juga berbicara bagaimana kita bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi double digit. Nah, karena itu syaratnya. Kalau pertumbuhan ekonomi biasa-biasa saja, maka tak mungkin kita menjadi negara maju dalam waktu 20 tahun. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari Asta Cita tadi, kalau kita peras, itu ada 2 hal utama. Satu adalah tentang pendidikan dan teknologi untuk menjadi negara maju. Dan yang kedua adalah semua target kita tidak akan tercapai tanpa pemerintahan yang efektif. Sekali lagi, pertama pendidikan dan teknologi, dan yang kedua adalah pemerintahan yang efektif. Kalau kita simak doktrin IAB, Widya Kasrena Dharmasena, itu nyambung, selaras, sinkron, inline dengan 2 hal tadi yang diperas dari Asta Cita tadi. Penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan keberanian. Pengabdian, ilmu pengetahuan dan keberanian. Ilmu pengetahuan artinya pendidikan dan teknologi tadi. Keprajuritan artinya disiplin dan pemerintahan yang efektif. Korea Selatan, Singapura, China, itu adalah negara-negara maju yang memulai pembangunannya sama dengan Indonesia di tahun 60-an. Miskinnya sama, semerawutnya sama, chaosnya sama. Tapi hari ini mereka meninggalkan kita dengan sangat cepat. Kenapa? Karena mereka memiliki pemerintahan yang efektif. The government who is government. Pemerintahan yang efektif inilah yang hari ini dicita-citakan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Retret seluruh daerah, targetnya adalah pemerintahan yang efektif. Efisiensi APBD, APBN, targetnya adalah pemerintahan yang efektif. Penggemblengan, kanalisasi, menanamkan motivasi,
dan itu nyambung dengan doktrin IARMI tadi. Karena IARMI adalah tentang dua hal tadi, pendidikan teknologi di satu sisi, dan di sisi lain adalah tentang keprajuritan. Keprajuritan ini adalah pengabdian, keprajuritan ini adalah kepemimpinan, keprajuritan ini adalah pemerintahan yang efektif. Jadi saya membayangkan apabila kita bersinergi dalam dua hal. Pertama, sinergi untuk memastikan seluruh alumni Menwa, seluruh anggota IARMI di birokrasi, di lembaga akademik, di sektor swasta bersinergi untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan penguasaan teknologi, maka IARMI akan menjadi elemen yang dahsyat untuk kemajuan Indonesia dan Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita bayangkan, Gen Z hari ini adalah bupati, wali kota, gubernur, menteri, dan bahkan presiden di tahun 2045. Gen Z hari ini, anak muda hari ini adalah pemimpin-pemimpin masa depan. Mereka tentu tidak hanya kali saja dengan sains teknologi, tetapi juga dengan karakter, dengan iman, dengan ketakwaan, dan dengan talenta kepemimpinan. Kalau Gen Z ini tidak digarap, maka mereka akan menjadi beban negara ini dalam masa ke depan. Saya membayangkan apabila IARMI bersinergi dengan Kemendagri, dengan kementerian-kementerian yang ada, dengan para rektor, menggembleng, melatih, memupuk talenta kepemimpinan mahasiswa dengan Menwa sebagai motor utamanya, maka kita akan pastikan mereka siap memimpin kita 20 tahun ke depan. Artinya sekali lagi, IARMI punya peran signifikan dan strategis apabila bersinergi dan fokus kepada dua bidang tadi. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang sangat saya hormati, izinkan saya sekali lagi menyampaikan pesan arahan dari Bapak Mendagri yang sangat siap untuk bersinergi. Kami ingin bersama-sama dengan jejaring alumni resimen mahasiswa untuk fokus kepada upaya-upaya kolaboratif dan sinergi di seluruh Indonesia. Saya melihat hari ini kesungguhan, keseriusan dari rekan-rekan IARMI dari seluruh penjuru Indonesia, dan juga betapa para senior yang ada di barisan depan ini siap untuk membimbing selalu. Kehadiran senior seperti Bang Kaban di sini luar biasa. Tidak semua senior organisasi masih mau meluangkan waktu. Hadirin sekalian, semoga kebersamaan kita, semoga Munas kali ini membawa energi baru untuk kolaborasi dan sinergi IARMI dengan pemerintah Republik Indonesia untuk menuju masa kemasan Indonesia di masa datang. Karena itu, dengan memohon ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala atas nama Ketua Umum IARMI Bapak Dr. Honoris Causa Zulkifli Hasan, dengan ini Munas ke-9 IARMI saya katakan dibuka.